Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang. Pondok pesantren terbesar di Asia Tenggara yang berdiri sejak tahun 1999 ini sedang giat berbenah. Areal yang luas dan beragam fasilitas terus dilengkapi untuk kenyamanan para santri menuntut ilmu. Sejumlah kalangan kerap melakukan kunjungan ke tempat ini untuk bersilaturahmi dan melihat lebih dekat metode kurikulum pendidikan agama Islam. Tak terkecuali tim Puslitbang Departemen Agama. Saya melakukan penelitian tentang NII ini berkaitan dengan Az-Zaitun. NII ini sebuah gerakan dalam Islam yang memiliki akar sejarah panjang, tertanam dalam banyak hati tokoh-tokoh Muslim, dan juga terus-menerus diwariskan dari generasi ke generasi. Jadi menurut yang saya amati, NII ini masih hidup dan berkembang gitu. Jadi salah satu isu yang ada di masyarakat itu adalah Az-Zaitun itu apa, Az-Zaitun itu siapa, dari mana dia bisa membangun sekolah yang sangat mewah dan besar itu. Tiba-tiba muncul sudah besar semacam itu. Itu banyak pertanyaan dan kemudian banyak isu gitu ya. Nah akhirnya kita tahu bahwa Az-Zaitun ini memang sebuah gerakan. Dalam satu sisi dia adalah institusi pendidikan, tapi pada sisi yang lain Az-Zaitun ditopang oleh sebuah gerakan yang namanya NII itu. Az-Zaitun sendiri berawal dari ide dasar bahwa memang diperlukan sebuah tempat untuk mendidik generasi penerus dari anak turunnya para pejuang RI gitu ya, perlu memiliki tempat untuk tempat bersekolah bagi orang-orang RI yang masih generasi muda untuk kemudian nanti dikembalikan lagi RI menjadi rekruter. Ide dasarnya seperti itu, sebuah lembaga pendidikan terintegrasi yang istilahnya tertutup dari pengaruh luar, memiliki kurikulum sendiri, memiliki tenaga pengajar yang sendiri, yang tidak terkontaminasi oleh ajaran-ajaran kurikulum Republik Indonesia. Awalnya dengan ide itu, dengan penggalangan dana yang cukup kuat dilakukan oleh pimpinan-pimpinan ini, jadilah seperti sekarang ini. Sebenarnya kalau kita mau realistis melihat ya sebuah gerakan atau sebuah yayasan yang kita tidak ketahui gerakan ekonominya atau lembaga ekonominya dari mana bisa membangun sebuah ma'had atau sebuah lembaga pendidikan sedemikian besar, itu jadi tanda tanya besar sebenarnya kalau. Di tengah tersendatnya roda perekonomian rakyat, kemunculan pondok pesantren yang megah menjadi daya tarik masyarakat. Kita lihat dengan adanya ma'had atau tempat pendidikan atau tempat pelatihannya yang bertujuan untuk menciptakan kader-kader rekruter di RI seperti halnya di salah satu tempat di Jawa Barat, Sulawesi Utara, yang saya pikir sudah lewat tahun, sudah lewat mungkin beberapa lulusan
dan sudah menyebar ke seluruh Indonesia untuk melakukan rekrutmen. Saya pikir ini merupakan bukti nyata bahwa lemahnya fungsi pertahanan negara Republik Indonesia. Pertumbuhan mereka dalam mencari umat itu akan sangat cepat pertumbuhannya. Dibuktikan dengan maraknya aktivitas di kemahasiswaan ya. Ada indikasi yang hilang, ada indikasi yang tidak pulang, ada indikasi yang menipu orang tuanya atau mengakali orang tuanya untuk mendapatkan dana untuk perjuangan NII tersebut. Kalau kita mau bicarakan NII ke depan seperti apa, kita bisa melihat berbanding terbalik dengan kans Republik Indonesia untuk survive bertahan. Jika kita lihat ekonomi, kita lihat situasi aparatur negaranya, kita lihat kemampuan intelijen untuk mengcounter NII yang seakan tidak ada gerakan apa-apa, saya pikir tidak akan lama untuk kemudian memposisikan ini menjadi sebuah gerakan besar yang mengancam keutuhan Republik Indonesia. Ribuan jamaah berkumpul di sebuah masjid pesantren di Desa Mekarjaya, Kecamatan Gantar, Indramayu, Jawa Barat pada 10 Januari 2008 lalu. Mereka memperingati Tahun Baru Islam. Dan setiap acara akbar seperti ini digelar, beragam kalangan datang. Acara pemberian sumbangan hingga mencapai miliaran rupiah sempat terekam dalam video ini. Sejumlah orang penting yang memegang jabatan bergengsi ikut menyumbang infak sodako. Kalau satu Muharram itu juga mereka jadi mengumpulkan dana dari setiap teritorial gerakan bawah tanah itu yang mereka itu semacam apa ya? Kalau orang bilang itu orang negatif itu melempar jumroh gitu, berlomba beramal gitu kan. Siapa yang beramal lebih baik, mereka itu ya semakin percaya diri, semakin gimana ya? Semakin merasa hebat lah, prestasinya semakin besar gitu. Iya, kalau dari daerah itu atas nama koordinator, kalau di Zaitun koordinator dari mana gitu kan. Dari misalnya dari Palembang, dari mana jelas perwakilan koordinator dari sana gitu, dari daerah-daerah. Padahal kalau langsung dalam daerah ini pasti nanti heboh kan nanti. Semakin tinggi jabatan semakin stres, semakin banyak program yang dia pegang. Jadi misalnya baru pulang sampai rumah, HP bunyi kering, acara lagi gitu kan. Acara pulang lagi print, harus ngontrol lagi anak buah misalnya jamaah yang lain gitu kan. Belum lagi ada jamaah yang misalnya bermasalah, harus pokoknya online itu. Kalau semakin tinggi jabatan semakin gak bisa istirahat 24 jam betul-betul. Di beberapa titik lain, pergerakan negara Islam Indonesia nampak seperti halnya di sebuah pulau di Selat Malaka, Pulau Rupak mungkin kalau boleh disebutkan. Nah, di sana ada sebuah mahat yang sedang dibangun juga oleh NII. Dan kita tahu titik strategis Selat Malaka itu semenjak dahulu adalah mempunyai pengaruh besar terhadap pertumbuhan ekonomi, pertumbuhan politik, pertumbuhan sosial budaya di Republik ini. Rupak sendiri dekat sekali dengan Malaysia dan berhadapan langsung dengan pelabuhan Port Dickson. Dan kalau sampai Pulau Rupak itu sendiri dikuasai oleh sebuah gerakan yang tidak mengakui kekuasaan Republik Indonesia, hal ini sebuah ancaman nyata yang luar biasa serius saya pikir. Belum lagi di sebelah utara Maluku yang di Halmahera, di atas lagi mungkin di sekitar Poso, mereka juga sedang mencoba membebaskan tanah untuk membangun sebuah mahat di timur Indonesia untuk meloncat ke Filipina Selatan atau melakukan gerakan ke Filipina itu sudah tidak sulit lagi. Seperti halnya sekarang mungkin perbatasan kita tidak dijaga dengan baik dan pemberdayaan masyarakat di perbatasan juga tidak dilakukan dengan optimal, hingga sangat mungkin lalu lintas apapun ideologi, lalu lintas orang, lalu lintas senjata bahkan mudah sekali keluar masuk melalui wilayah-wilayah tersebut. Menurut buku investigasi NII, selain dilengkapi kekuatan teritorial di seluruh wilayah Jawa, juga ada struktur organisasi dan aparat dari tingkat gubernur hingga ke tingkat desa.
Saya pernah dari satu struktur di wilayah apa namanya istilahnya dalam NI itu ada beberapa komandomen ya, mulai dari paling bawah adalah desa, ada kecamatan, ada kabupaten berikutnya. Itu bergerak untuk mencari umat dan bergerak untuk mencari dana. Jadi pada saat kita merekrut itu tidak hanya orangnya, sekaligus harta. Awalnya sebagai manusia biasa yang sedang berjuang, kita melihatnya aneh. Kami berjuang sulit-sulit, yang atas itu bermewah-mewah. Namun kembali pimpinan kami meyakinkan bahwa kita sedang melawan kezoliman Republik ini. Kita sedang berstrategi untuk mengambil alih mereka dan meyakinkan pimpinan-pimpinan mereka untuk bergabung dengan kita. Gaji untuk kepala desa itu adalah, satu desa itu ada tiga pimpinan, kepala desa, sekretaris desa, kepala bagian keuangan. Dari negara itu mendapat dana 688.000 untuk bertiga. Itu bukan hanya gaji, ada juga tunjangan-tunjangan yang lain. Kalau gaji pokok sekitar 175.000. Dan itu tidak pernah kami terima. Karena apa? Karena kami setorannya juga kurang. Jadi diambil lagi, bagaimana kami mendapatkan dana, mendapatkan makan? Ya sudah, improvisasi. Jaringan yang di bawah bergerak, ini jaringan teritorial. Jaringan yang di Al Zaitun itu jaringan fungsional. Benang merahnya itu sulit sekali ditemukan kalau kalangan umum. Yang atas itu ngapain? Kita nggak boleh tahu. Yang kita tahu adalah yang atas sedang mempersiapkan kemenangan tahun 2009. Kalau toh misalnya untuk kepentingan sebuah mesin politik ya, berapa sih kelompok NII itu yang nyata itu berapa jumlahnya? Perkiraannya itu berapa? Ada informasi yang saya terima dari kalangan mereka. Ya jumlahnya itu nggak sampai 100.000. Yang namanya gerakan NII perlu dihidup-hidupi, perlu dilestarikan. Untuk apa? Ya untuk sebuah pekerjaan. Suatu saat ditanggap, suatu saat digunakan. Bisa aja kalau mau memakai semacam itu. Dan itu sudah terjadi. Praktek-praktek keagamaan kemudian dirancang atau didesain untuk kepentingan ekonomi itu kan sudah menyalahi sebetulnya. Nah, bagaimana dengan NII ini? Kan sudah difatwa oleh Majelis Ulama. Mengapa fatwa ini belum muncul? Kalau misalnya sudah ada kasus-kasus pelanggaran yang sifatnya kriminal, mengapa belum ada tindakan terhadapnya? Nah, dan mengapa akhirnya belum ada upaya-upaya untuk meluruskan mereka ke arah jalan yang benar? Amatlah mencengangkan dilihat dari geliat organisasi ini. Paling tidak menurut sejumlah mantan perekrutnya, kecenderungan rekrutmen yang intens dilakukan selama ini dengan iming-iming kepastian kesejahteraan anggotanya. Kendati bertolak belakang dengan kenyataan, ini menjadi solusi pintas di tengah ketidakpastian masa depan ekonomi keluarga yang pas-pasan untuk bertahan hidup. Banyak ahli dari IPB sekarang berada di sana, melakukan riset baik peternakan, pertanian, perkebunan baik hingga tanaman keras, jati, apa segala macam. Dan rata-rata berhasil, dan itu kalau kemudian disebarkan ke seluruh Indonesia, positif memang, tetapi itu dijadikan kendaraan untuk merekrut orang bahwa kalau kamu masuk NII, kamu akan bisa bertani seperti ini. Dan itu sudah jalan, harus seperti itu. Lokasi dirahasiakan, bahkan untuk pekerjanya dulu diambil dari warga NII yang ada di Jakarta, diambil, dibawa ke sana, dipilih untuk menjadi pekerja, ya tanpa lagi tentunya. Kemudian kalau memang sudah saatnya dikembalikan, ditukar lagi dengan orang-orang baru. Artis-artis yang masuk, eksekutif muda yang masuk. Nah, kalau sekarang lebih jelas lagi, jaringan terbesar di NII, yang para pimpinannya itu pengusaha-pengusaha. Jadi mereka sosialisasinya ke pengusaha eksekutif muda, perekrutannya di apartemen-apartemen,
perekrutannya di tempat-tempat yang menengah ke atas. Sekarang mereka juga membuat basis-basis ekonomi, ya, untuk memunculkan mereka ke permukaan. Karena basis-basis ekonomi ini akan memutar uang mereka. Sekarang mereka sudah punya koperasi sendiri, sudah punya usaha makanan sendiri, sudah punya produk susu sendiri, sudah punya produk beras sendiri, sudah punya pabriknya. Dan terakhir mereka sudah punya kampung muslim sendiri yang sudah diekspos di media massa, bahkan masuk televisi yang adanya di Cinere, di Meruyung. Kalau ini memang sebuah proyek yang dipergunakan oleh ya apalah yang disebut dengan super power gitu misalnya, untuk menghancurkan, untuk melemahkan bangsa Indonesia melalui salah satu sendi kekuatan bangsa Indonesia adalah umat Islam. Nah kayak gitu ya kita memang harus benar-benar harus waspada. Sulit orang mempercayai kalau Al-Zaitun dan NII itu sebagai sebuah gerakan yang direkayasa oleh kekuatan yang super power untuk menjatuhkan dan melemahkan negara Indonesia. Itu orang tidak percaya, tapi bisa jadi itu iya kalau memang lama-kelamaan lambat laun itu memang betul-betul itu menjadi gerakan yang masif di seluruh Indonesia, ada semacam itu, dan perilakunya itu perilaku yang semacam itu ya kacau ini, bangsa ini akan kacau betul. Yang harus dilakukan oleh pemerintah adalah kembali melihat bahwa NII itu adalah sebuah gerakan bernegara di dalam negara. Yang saya pikir itu sebuah ancaman serius bagi keutuhan atau keberadaan negara Republik Indonesia. Dan tidak akan berhenti ideologi negara Islam Indonesia itu sampai kapanpun. Intinya adalah jangan sampai mereka kuat. Kalau memang Republik Indonesia menginginkan eksis, jangan sampai ini kuat. Caranya apa? Counter dengan operasi intelijen mungkin, atau dengan ya selama ini kan regulator ini menggunakan contoh-contoh yang ada di Republik Indonesia, misalnya korupsi, atau misalnya soal pendidikan, soal perizinan pabrik minuman keras yang paling sering digunakan, perizinan soal judi misalnya, perizinan prostitusi misalnya, yang liar dan lain sebagainya, bahkan kemudian sampai ke kuasa pertambangan yang karut marut, penjualan minyak ke luar negeri, dan itu dijadikan oleh regulator ini untuk sebagai gambaran betapa bobroknya Republik Indonesia. Salah satu yang perlu dilakukan adalah mengcounter itu dengan tindakannya. Ada KPK mungkin sekarang itu cukup membantu, saya pikir salah satunya mungkin dengan rasionalisasi lagi atau nasionalisasi lagi aset-aset tambang yang bertebaran dari Sabang sampai Merauke, saat itu juga akan cukup membantu. Dan kalau rekruter tidak mempunyai pembanding buruk, saya pikir orang tidak lagi punya semangat untuk mencari alternatif untuk memperbaiki hidupnya. Intinya kan orang masuk NII itu adalah ingin memperbaiki hidupnya. Kalau tidak sekarang ya untuk generasi berikutnya. Intinya kembali lagi masalah ekonomi sih.